Oke guys, kali ini saya akan memberikan sebuah tutor bagaimana cara akses folder data. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu satu hal dulu ya. Karena sebenarnya Z-Archiver ini sudah bisa akses folder data sih secara keseluruhan. Walaupun memang tetap terkecuali ya. Karena memang saya mencoba di 3 perangkat yang berbeda. Semuanya sama-sama bisa akses folder data dengan baik walaupun dengan catatan. Nggak dengan baik juga sih ya. Intinya bisa mengakses folder data. Yang pertama saya mencoba di HP saya yaitu Infinix Note 40 Pro dan dia menggunakan Android 14 ya. Dan saya buka folder datanya itu saya bisa akses semua filenya. Termasuk copy file, termasuk paste file di folder-folder itu. Intinya lancar tanpa bantuan Shizuku. Lalu yang kedua saya menggunakan Redmi Note 7 di mana dia itu pakai Android 13 dan saat saya mencoba baru pertama kali saya download Z-Archiver ya. Itu saya tetap bisa mengakses seluruh folder data, namun dengan catatan adalah si folder datanya itu dia itu butuh yang namanya perizinan seperti ini. Jadi harus di-allow dulu. Tapi tetap sih intinya bisa. Lalu yang ketiga, ini malah nggak bisa. Bisa nggak bisa sih. Jadi si Samsung ini ya, si tablet Samsung ini, dia menggunakan Android 14 sih. Sama seperti Note 14 Pro saya. Cuma saat saya buka folder datanya itu, memang itu semua keakses kok. Cuma pas saya buka salah satu foldernya, dan hasilnya malah ini nggak support katanya filenya. Cuma tetap ini masih bisa diakalin, dihapus dulu pembaruannya. Udah selesai. Bisa dilakuin seperti kesimpulan nomor 2. Tapi tetap nggak semua bisa dengan cara seperti ini. Kadang memang aplikasi filenya itu yang ya udah mentok di versi itu nggak bisa di-uninstall lagi. Jadi gimana dong? Tenang aja, sekarang kita pakai Shizuku. Jadi sebelum saya bikin video ini memang saya itu sempat sedang bikin tema ya. Itu pasti pakai Shizuku untuk mengakses folder data. Tapi yang nggak saya sadari itu saya waktu itu nggak running Shizuku. Dan saya ngakses folder data dengan lancar. Tapi nggak tahu kenapa saya buka aplikasi Shizuku. Jadi pas saya ngeliat di situ, wah Shizukunya belum nyala. Tapi saya kenapa bisa akses folder data? Makanya mungkin dari itu saya nggak puas ya. Jadi saya bikin 3 kesimpulan itu. Oke, tanpa berlama-lama. Intinya di video ini saya mau menekankan kalau cara ini itu menggunakan Shizuku. Jadi intinya kalau kalian itu relate dengan kesimpulan 1 dan 2, sebenarnya kalian mungkin nggak perlu cara ini sih. Cuma modal Z-Archiver doang juga udah bisa. Kalau misalnya kalian itu seperti si Samsung ini yang nggak support filenya atau mungkin ada masalah hal lain yang memang nggak bisa lah intinya. Ya, kalian harus pakai Shizuku sih. Jadi intinya kita langsung aja nggak usah basa-basi lah. Pastikan developer optionnya sudah nyala dan kemudian buka developer option dan pastikan wireless debugging ini sudah nyala. Kemudian kalian buka Shizukunya, pastikan notifikasinya itu sudah nyala ya, agar bisa di pairing lah intinya. Dan masukkan kodenya ya. Ini ikutin aja developer option kalian pencet. Kemudian buka wireless debugging. Ini kalian pairing aja. Dan kalau udah selesai kita balik lagi ke Shizukunya dan kemudian start. Udah, cuma sesimpel itu aja sih. Dan saya mau kasih tahu lagi, kalau kalian sudah melakukan cara ini, kalian dipastikan akan semi permanen. Saya nggak bilang permanen ya, semi permanen. Dimana mau kalian paksa berhenti aplikasi ini, matikan wifi-nya, ini akan tetap berjalan kok. Intinya si ADB-nya ini terbuka lah permission-nya. Tapi kalau kalian restart perangkatnya, itu dia kemungkinan besar dan pasti tentunya Shizukunya ini pasti akan mati karena memang ya dia cuma beroperasi kalau kalian tidak merestart saja sih. Dan kalau misalnya kalian perangkatnya sudah di root, silahkan dinyalakan opsi auto startnya ini saat boot ya. Itu pun kalau sudah di root. Kalau belum ya udah nggak usah, manual saja bos. Manual juga nggak ada salahnya. Intinya effort lebih sekarang kalau mau ngatik-ngatik tuh. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.